Selamat datang kembali di channel Meleto Vlog kesayangan kita semua. Kali ini kita akan mengeksplor, atau sekarang saya terposisi di daerah Bantul ya teman-teman, masih di daerah Bantul. Di sini kita sedang menuju ke arah selatan. Kalau ke arah utara itu arah kota teman-teman ya. Arah utara itu arah kota. Nah, kalau arah selatan itu kita menuju ke arah Imogiri, tetapi bukan Imogirinya ya kita untuk kali ini teman-teman. Untuk kali ini kita menuju ke gunung di sebelah Imogiri ya. Kita hanya melewatinya saja. Namanya itu Giri Loyo. Namanya itu Giri Loyo. Jangan lupa untuk pesan mimin kepada teman-teman yang berkendara di jalan raya ya, untuk selalu tidak mengabaikan unsur keselamatan teman-teman, memakai perlengkapan standar di jalan raya. Kalau tadi teman-teman melihat jembatan ya, itu namanya jembatan Karang Semut. Jembatan Karang Semut namanya teman-teman. Kenapa dinamakan Karang Semut? Ada sejarahnya. Nah, besok kita explore. Nah, ini kita kalau ke selatan terus lurus itu ke arah makam raja-raja ya, kita ke belok ke arah timur teman-teman, ke kiri dari jalan mau kiri, maaf ya. Teman-teman bisa melihat di kejauhan sana gunungnya ya, barisan pegunungan. Entah bagaimana pada zaman dahulu untuk pemandangannya ya, mungkin saja sama seperti ini. Cuma ketika kita bayangkan di zaman raja-raja dahulu kala ya, di sini tuh apa begitu. Kalau bukitnya mungkin ya seperti itu tetap ya, cuma di sini tuh apa dulu, dataran luas kah atau apa, kita tidak tahu ya, hanya bisa membayangkan saja. Tetap ke arah timur kita teman-teman. Kalau tadi dari jalan besar itu kita ke selatan terus ya, lurus terus itu ke arah makam raja-raja Imogiri. Di video sebelumnya ya, itu pernah kita sebutkan bahwa makam raja-raja Imogiri adalah tempat pemakaman para raja, baik itu Kasunanan Surakarta ataupun Kesultanan Yogyakarta. Apabila ada seorang rajanya meninggal, akan dikuburkan, dimakamkan di makam Raja Imogiri. Kalau kita ini sedang menuju Giri Loyo, yang di situ dimakamkan Sunan Cirebon ya. Di situ dimakamkan Sunan Cirebon.
Ada sebuah legenda ya tentang bagaimana seorang Sunan Cirebon itu kok bisa dimakamkan di sini begitu. Itu ada legenda. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk di sebelah kiri ada sebuah danau buatan ya, atau embung teman-teman. Nah, ini embung. Jadi ini kalau pagi ramai sekali di hari libur ya untuk orang-orang berolahraga, karena tempatnya juga nyaman ya, kondusif, nyaman. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Untuk kuliner di sini juga ada, cuma tidak sebanyak di daerah utara sana ya. Ini di kaki bukit-bukit soalnya, di kaki perbukitan. Kalau teman-teman pernah mendengar istilah gurah ya, gurah itu mengeluarkan cairan atau kotoran-kotoran dari saluran pernapasan dengan cara diberi sebuah cairan tertentu yang hanya penggurahnya yang tahu. Memasukkannya lewat hidung teman-teman. Ketika sudah masuk lewat hidung, dia akan bereaksi, dan yang digurah tadi harus langsung tertelungkup untuk mengeluarkan semua kotoran-kotoran dari dalam tubuhnya melalui hidungnya. Dan aneh tapi nyata, di situ akan keluar semua teman-teman. Itulah gurah. Nah, di sini sentranya ya. Giriloyo itu gurah mumpuni turun temurun, selain juga kerajinan batik di sini ada. Itu di sini ya. Kalau teman-teman mau cari batik yang tulis tangan ya, terus kemudian gurah tadi, mungkin di antara teman-teman itu ada yang penyanyi begitu, kemudian kepengen suaranya tambah merdu seperti burung perkutut, silahkan dicoba untuk gurahnya. Kalau mimin saya sendiri bisa atau pernah ya melakukan, tapi ya itu sekali seumur hidup saja ya. Nah, karena rasanya tidak bisa diceritakan. Tapi itu bagi mimin ya. Cuma memang pernapasan menjadi plong. Nah, itu pilihan masing-masing saja bagi yang mau melakukan. Masyarakat yang tinggal di daerah perbukitan ini, Giriloyo ini ya. Nah, ini kita sudah dekat dengan area makam Giriloyo ya. Dan tinggal berapa ratus meter lagi. Itu ada bangunan di atas, kalau teman-teman bisa lihat ya, ini kameranya kayaknya tidak terjangkau, tidak menjangkau. Nah, di atas gunung itu teman-teman, bukit itu belakang, disitulah ya Sunan Cirebon itu dimakamkan. Mimin pernah melewati daerah di sini itu malam hari, bukannya takut mencekam, tetapi malah adem tentrem teman-teman. Percaya tidak percaya, itulah yang Mimin rasakan. Mengalami rasa tentram, damai. Kita semakin mendekati bukitnya teman-teman,
Nah itu, disitulah ada tangga ya naik ke atas, itu lumayan tinggi. Jadi kalau teman-teman ingin ke sana ya lututnya harus kuat ya. Ini selamat datang Panembahan di Panembahan Giriloyo. Nah itu ya, di makam Sunan Cirebon. Nanti lain kali kita explore ke sana ya. Oke. Alamnya asri teman-teman, banyak udara yang seger. Suara alam hutannya juga terdengar ya, berdenging. Untuk kontur medannya naik turun, tetapi tidak terlalu curam dan menurut Mimin tidak terlalu sulit, berbahaya tidak. Landai-landai saja, maksudnya untuk pengendara standar pun tidak masalah ya, tetapi pemula ya sebaiknya tidak, karena untuk kiri kanannya ini, nah ini sebelah kanannya juga lumayan tinggi ya, begitu. Kalau misal mau lewat sini, dua syarat utamanya ya bisa ngegas sama bisa ngerem ya. Nanti kalau nggak bisa ngerem, nah bahaya. Tuh dalamnya kayak gitu ya teman-teman, lumayan kalau di sini. Untuk baunya itu ya, ini ada orang bakar daun-daun ya sini. Sampah. Untuk aromanya di sini tuh aroma semacam kayu ya. Jadi ada mungkin sebagian dari penduduk sini yang masaknya pakai kayu ya. Jadi aromanya itu mengingatkan Mimin waktu zaman kecil lah. Karena aroma kayu atau aroma daun kelapa kering itu tercium, itu terasa sekali. Nah itu menimbulkan efek damai ya, efek damai, efek tentram. Nah ini ada tumpukan kayu bakar ya di pinggir kiri. Alangkah indahnya apabila zaman kembali seperti dulu saja, tetapi dengan syarat ya ekonominya baik gitu. Seperti dulu sajalah, tentrem, adem, ayem, orangnya sopan-sopan ya. Tidak macam-macam. Kita hampir keluar dari area Bukit Giriloyo.
kita menuju jalan besar lagi. Teman-teman bisa lihat kalau sebelah kiri tadi yang kita lewat ya. Kalau yang kita mau ke kanan aja ini, karena yang kiri tadi kita sudah lewat, jadi nggak asik rasanya kalau dilewati lagi. Kita lewat yang sini saja. Panorama sini juga lebih tenang daripada kalau kita lewat yang tadi kita datang ya. Sini lebih tenang. Lebih tenang. Nah, bagi teman-teman yang datang dari luar Jogja, kalau datang sekali-sekali lah menikmati pemandangan di sisi selatan kota Yogyakarta, khususnya Bantul dan area sekitar Imogiri, karena tentrem di sini ya, tenang. Ya mungkin itu yang menjadi landasan dulu ya, kenapa para raja memilih untuk akhir hidupnya di sini, mungkin seperti itu, karena ya, suasananya juga tenang, damai ya, tentram, seperti itu. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, selamat datang, selamat menikmati channel ini. Salam perkenalan dan salam persahabatan. Dan bagi teman-teman yang masih menonton video ini, apabila menyukai video ini, silahkan subscribe ya, agar nanti bisa mengikuti petualangan-petualangan dari Mimin Meledo channel ini selanjutnya. Tentunya semuanya gratis untuk para sobat Meledo channel semuanya. Teman-teman bisa lihat di latar belakang nun jauh di sana itu ada pegunungan besar juga itu ya. Mungkin itu termasuk kelanjutan dari pegunungan Gunung Kidul mungkin ya, karena besar sekali itu di belakang sana. Pegunungan ya, bukan gunung, jadi pegunungan atau perbukitan ya. Karena tingginya lebih rendah dari gunung, tapi dia lebih tinggi dari bukit gitu. Apa itu istilah perbukitan? Ayo bagi yang tahu silahkan dijelaskan di kolom komentar. Itu teman-teman. Nah, ini ada penjual pisang ini. Mimin mau beli dulu pisang. Niki pisang biji, Bu. Niki pisang biji. Pisang biji ya? Pisang biji. 13.000. Biji enten bijine mboten? Mboten niku anu kojo. Oh. Kecut napa legi nggih? Hah? Kecut napa legi? Legi nek kojo niku. Monggo. Nggih. Ya, itulah teman-teman keramahan di wilayah sini ya. Menyenangkan lah kalau daerah pinggiran-pinggiran itu menyenangkan. Oh, Mbah, seperti itu. Terharu rasanya kalau saling menyapa ya. Yang sudah hampir tidak kita temui di perkotaan, karena pola hidup semuanya ngikutin gaya hidup di internet ya. Gini ya, itu merusak ya.
secara pola bawah sadar itu orang-orang dididik melalui internet, tetapi kebanyakan tidak sadar dan tidak tahu bahwa apa yang kita lihat setiap hari itulah yang mengajari kita gitu teman-teman. Bagi teman-teman yang punya anak ya, anak kecil, hati-hati. Karena apa yang dilihat, apa yang didengar oleh anak-anak kita, itulah yang nantinya akan menjadi perilakunya. Sehingga perlu kehati-hatian. Saya kira demikian dulu ya teman-teman perjalanan kita kali ini. Apabila teman-teman menyukai video ini dan ingin selalu mengikuti perkembangan channel ini, update-update informasi video terbaru, teman-teman bisa subscribe ya. Apabila menyukai silakan di like, dan apabila ingin memberitahu informasi kepada teman lainnya bisa teman-teman share. Terima kasih. Mimin Meledot Channel mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.